Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Octavia, NPM 1850638. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Yang pertama yaitu ada pemetaan kompetensi dasar kelas 3, tema 6, subtema 1. Dalam subtema 1 memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, PPKN, SBDP, dan Matematika. Selanjutnya ada hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, subtema 1. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa sudah disusun sesuai dengan acuan standar kompetensi lulusan. Terlihat dalam kegiatan buku guru tema 6 subtema 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki perilaku mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam buku siswa tema 6 subtema 1 pada pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, yang mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Siswa kelas 3 berada pada tahap operasional konkret, yaitu periode antara 7-11 tahun, di mana anak mulai memahami operasi kognitif. Maksudnya, anak mulai berpikir logis tentang kejadian nyata, namun benar-benar belum mampu memahami konsep abstrak atau yang berkaitan. Jika dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 6, subtema 1, materi yang disajikan sudah dilengkapi dengan gambar-gambar. Dengan adanya gambar tersebut, siswa dapat lebih mudah untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa memahami materi. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Pada buku siswa kelas 3, tema 6, subtema 1, sudah sesuai dengan kriteria pendekatan saintifik. Di sini ada pendekatan seperti ayo mengamati, ayo bercerita, ayo membaca, dan ayo bernyanyi. Yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi sudah memenuhi nilai-nilai sosial, yang mana terlihat ada materi yang harus diselesaikan secara berkelompok atau berdiskusi antar siswa. Contohnya ini terdapat dalam pembelajaran 2. Yang keenam, ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya dicantumkan dalam buku guru, sedangkan pada buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran. Sehingga dalam hal ini guru harus memberikan apresiasi yang jelas agar siswa paham apa yang akan dia pelajari pada tema 6, subtema 1. Tujuan pembelajaran perlu dijelaskan dan dicantumkan pada buku siswa agar siswa dapat
memahami pembelajaran yang harus dicapai, mengerti apa yang harus dikerjakan, dan dapat mengukur kemampuan diri apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Natuna Firdaus dengan NPM 185060019. Di sini saya akan menjelaskan subtema 1 poin 7 sampai 11. Perkenalkan, nama saya Bintang C. Firdaus dengan NPM 185060019. Di sini saya akan menjelaskan materi subtema 1 poin 7. Tahapan kegiatan pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran, dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apersepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Pada pengenalan, terdapat contoh materi diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks cerita tentang sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Lalu kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 4 subtema 1, siswa diberi tugas untuk bekerjasama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran, akan tetapi guru juga perlu memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Pada poin 8, terdapat kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Pada subtema 1 pembelajaran 1, materi yang disajikan dengan gambar dan teks yang mempraktikkan uji coba kaca pembesar dengan kapas. Lalu ada poin 9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 1. Latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Poin 10. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi dalam buku siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 11. Relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Santia, NPM 1850606. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya pada subtema 2. Di dalam subtema 2 ini memuat kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, SBDP, dan Matematika. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 6 pada subtema 2. Yang pertama, ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Pada buku guru dan buku siswa tema 6 subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan SKL. Terlihat dari buku siswa tema 6 subtema 2 pada pembelajaran 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum sudah selaras dan sudah sesuai. Yang kedua, ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran.
Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan buku guru. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran pada buku guru. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Jika dilihat dari buku siswa, materi pembelajarannya telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa pada kelas 3 SD pada tahap operasional konkret. Materi pembelajarannya di dalam buku tersebut sudah sesuai. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Contoh kata ajakan tersebut misalnya ada ayo beraktivitas, ayo berdiskusi, ayo mengamati, ayo menulis, ayo bercerita, dan ayo berlatih. Yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial. Terlihat dari materi yang harus diselesaikan dengan cara berkelompok dan berdiskusi antara siswa yang mencerminkan sikap sosial saling bersama. Yang keenam, ada pencantuman tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran sehingga guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa bisa mengerti dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku siswa tema 6 subtema 2 tentang perubahan energi. Karena dengan adanya tujuan pembelajaran dapat membuat siswa mengerti pembelajaran yang akan dipelajari pada materi tersebut dan mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa juga dapat mengukur sendiri kemampuan mereka apakah telah mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Ihsan Saleh, NPM 18562. Di sini saya akan menerangkan tentang subtema 2 poin 7. Di sini ada tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran ini ada buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai persepsi inti sebagai inti kegiatan pembelajaran. Contohnya pengenalan materi dan kegiatan inti. Kegiatan inti dalam dilihat dari gambar tersebut, kegiatan tersebut yang lebih menentukan pada proses pembentukan belajar siswa. Dan kesimpulan dalam tema 6 subtema 2 buku guru menutup pembelajaran dengan mereview semua kegiatan yang telah dipelajari selama melakukan proses pembelajaran dan meminta siswa untuk mengevaluasi diri sendiri yang komitmennya terkait dengan karakter atau sikap. Di sini ada kegiatan penutup, refleksi. Guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dan meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hal itu. Siswa juga diminta mengevaluasi diri sendiri tentang komitmennya terkait karakter sikap yang ingin mereka tunjukkan selama proses belajar. Dan di sini ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak siswa usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang menarik
Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru dapat menambah wawasan. Seperti ada gambar di bawah ini. Murid-murid sedang mengajar, melihat guru yang sedang mengajar. Dan ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 2. Latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengajar sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Jadi siswa aktif. Dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di bawah, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 6 subtema 2 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup dan baik. Dan di sini ada relevansi materi dengan ilustrasinya. Jadi sebagaimana ilustri yang digunakan untuk mengembangkan materi yang akan disampaikan sudah relevan. Dengan ilustrasi gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual, baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Dewi Lestari, NPM 185060042. Saya akan menjelaskan tentang analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, subtema 3. Yang A, pemetaan KD kelas 3, energi dan perubahannya, tema 6, energi alternatif subtema 3. Terdapat 5 mata pelajaran di dalamnya, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, SBDP, dan Matematika. B. Hasil analisis. 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 6 subtema 3 ini sudah disusun dengan acuan SKL. Terlihat dari buku ini telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis energi alternatif. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang ada pada buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang terdapat dalam buku guru. Misalnya dapat dilihat dari tujuan pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1, yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Karena telah menyajikan banyak gambar-gambar sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa seperti ayo membaca, ayo menulis, ayo mengamati, ayo berlatih, dan ayo menari. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial. Terdapat materi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa sehingga berjalan secara seimbang. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran di buku siswa tidak dicantumkan, sehingga guru pun perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang dipelajari. Saya di sini akan menjelaskan subtema 3.7. Tahapan kegiatan pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan, materi sebagai apresiasi inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Dari gambar di atas tersebut dapat kita lihat, yaitu pengenalan diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks cerita tentang sumber energi yang di lingkungan sekitar kita. Yang B, kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Dari gambar yang di atas yang ke C, kesimpulan dalam tema 4 subtema 1, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutupan pada pembelajaran, akan tetapi guru juga perlu memberikan penekanan terhadap yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Poin yang ke-8, kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD untuk topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mereka akan menarik, dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Yang poin ke-9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 1. Latihan tersebut selain itu mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai, misalnya saat siswa berdiskusi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi dalam buku siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh peserta didik, seperti gambar di bawah. Yang poin 11, referensi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar nyata siswa akan belajar secara konseptual. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeni Melisa dari kelompok 6. Hasil dari analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghemat energi. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat kegiatan dari buku guru tema 6 ke tema 4 pada setiap pembelajarannya telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlihat dari kegiatan buku siswa tema 6 subtema 4 pada pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, di luar sekolah, di masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. Yang kedua adalah revisi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Terlihat pada salah satu tujuan pembelajaran dan buku guru pada pembelajaran 1. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Siswa kelas 3 berada pada tahap operasional konkret, yaitu periode aman 7-11 tahun, di mana anak mulai memahami operasi kognitif. Maksudnya anak mulai berpikir logis tentang kejadian nyata, namun belum benar-benar mampu memahami konsep abstrak atau yang berkaitan. Jika dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 6 subtema 4 ini, materi yang disajikan
sudah dilengkapi dengan gambar-gambar. Dengan adanya gambar tersebut, siswa dapat lebih mudah dan berpikir konkret dalam memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan dan membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Pada buku siswa, pendekatan saintifik dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo mengamati, ayo membaca, ayo bercerita, dan ayo bernyanyi. Yang kelima adalah kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi sudah memenuhi nilai-nilai sosial yang mana terlihat pada materi yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cara berkelompok atau diskusi antara siswa yang dapat dalam pembelajaran 2. Dan pada buku guru, siswa diminta untuk berkelompok menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya dicantumkan pada buku guru, sedangkan pada buku siswa tidak dicantumkan, sehingga dalam hal ini guru harus memberikan persepsi yang jelas agar siswa paham apa yang akan dia pelajari pada tema 6 subtema 4 ini. Tujuan pembelajaran perlu dijelaskan dan dicantumkan pada buku siswa agar siswa dapat memahami pembelajaran yang harus dicapainya, mengerti apa yang dia ajarkan, yang dikerjakan, dan dapat mengukur kemampuan diri apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aprilia, NPM 1850621. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 6 Energi dan perubahannya, subtema 4, penghemat energi. Yang ketujuh, tahapan kegiatan pembelajaran. Di dalam tahapan kegiatan pembelajaran, dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Di dalam buku siswa pada tema 6 subtema 4 pembelajaran 1, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan secara runtut dan sesuai. Inti kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual. Selain itu, kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui apeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi, dan hingga menciptakan. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran terkadang juga diperlukan latihan. Latihan yang dilakukan oleh siswa diikuti dengan bimbingan dan koreksi atas kesalahan yang dibuatnya, serta petunjuk cara memperbaikinya dari guru. Latihan ini diulang seperlunya hingga siswa dapat menyelesaikan dengan benar tanpa bantuan guru. Yang kedelapan, kemenarikan materi bagi peserta didik.
Bagi anak usia sekolah dasar, topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru untuk menambah wawasan. Namun di dalam penyajian materi tersebut tentu harus tetap menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 3 sekolah dasar. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 6 subtema 4 pembelajaran 1. Materi yang disajikan dengan gambar dan teks mempraktikkan uji coba kaca pembesar dengan kapas. Materi dianggap menarik bagi siswa karena memiliki unsur percobaan yang akan membangkitkan rasa penasaran pada peserta didik sehingga mereka tertarik untuk mempelajarinya. Yang ke-9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 4. Latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya pada saat siswa berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Yang ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi dalam buku siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan. Dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga dapat belajar secara kontekstual. Analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghemat energi. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu sesuai. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sesuai. Yang keenam, membuat informasi tentang strategi penggunaan buku sesuai. Yang ketujuh, formasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu sesuai. Membuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik sesuai. Yang ke-9, membuat informasi tentang penilaian autentik sesuai. Yang ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan. Dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar yang nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga dapat belajar secara kontekstual. Analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghemat energi. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sudah sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai. Yang keempat, ditinjau dari cakupan konsep atau esensial dan alokasi waktu sesuai. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sesuai. Yang keenam, membuat informasi tentang strategi penggunaan buku sesuai. Yang kedelapan,
ke-8 membuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik sesuai. Yang ke-9 membuat informasi tentang penerapan autentik sesuai. C. Kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 4, subtema 4, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa, sehingga pengetahuan siswa lebih akurat.